Dan juga grid 2 ada antara Ararauna dan juga Fabrizio Ceta Alexi. Dan inilah dia teman-teman, bisa melihat lagi dari starting grid kita dari grid 1 sampai 6. Ladies first, itulah dia kata-kata yang paling tepat untuk kelas ini dari kelas expert. Ararauna, Kalandra Kutni yang akan membawa rombongan para mayoritas kaum Adam ataupun para laki-laki dan here we go, dilepas di kelas expert kelas race pertama mereka. Oke, dengan line yang baik, dengan two way pada first corner di sana, perebutan 2 dan 3 hadirin sekalian. Ararauna bersama dengan Fabrizio dan juga Fabio Rossi dan juga ada Richie Jiwa. Itulah dia kontender kuat kita untuk perebutan posisi 1, 2, 3, 4 bahkan sampai posisi yang ke-8. Kita lihat saja raungan dan juga teriakan, one line yang sangat luar biasa di sana. Namun tidak perlu waktu yang lama, ada satu kontender kuat masuk menuju ke depan untuk bisa berebutan untuk urutan 1, 2 dan 3. Belum menyelesaikan satu lap, namun mereka sudah close, sudah rapat. Inilah dia, dengan line yang berbeda, outside line. He's trying to overtake from outside line. Dan kita akan lihat masuk dari U-turn corner di sana, teman-teman semuanya. Agak sedikit melebar, memang berada di urutan yang keduanya, namun begitu safe, begitu disiplinnya yang berada di urutan pertama. Siapa kegerangan yang menjadi antara ratu ataupun pangeran di sini? Ararauna dengan gap 0.3 detiknya harus berhati-hati karena Fabrizio Ceta amat sangat kencang dan terus akan memaksimalkan sisi slipstream dari bagian belakang. Dari hasil angin yang sudah dipecah belakang oleh Ararauna akan dimaksimalkan like a wing di sana, like a wingman dari Fabrizio. Fabio Rossi berada di urutan ketiganya, sudah mulai tercecer cukup jauh. Inilah dia momen untuk melakukan overtake dari Fabrizio, berada di outside line, namun bloknya yang sangat cepat lagi. Belum waktunya. Ararauna masih begitu disiplin dan juga teratur berada di urutan pertamanya. Oke, mencoba dari sisi luarnya kembali. Ararauna mulai terancam posisi pertamanya. Bila mana dia melakukan sedikit late braking dari Fabrizio, dia akan pasti bisa mendapatkan U-turn yang lebih rapi, dari Ararauna. Fabrizio agak sedikit overshot di sana, namun dia bisa melakukan back on the track, back on the rules di sana, back on the contender. Kita akan lihat, yes, speed yang terjaga dari Ararauna. Long street selalu diandalkan, track lurus selalu menjadi andalan Ararauna untuk melakukan perlebaran jaraknya. Namun harus berhati-hati dari setiap tikungan, 14 tikungan dari Sentul Karting International Circuit, di mana menjadi spot terbaik untuk Fabrizio Ceta melakukan overtake sesaat lagi. Hanya menyisakan 4 lap, pastinya tidak akan terasa. 4 lap kurang lebih di 4 menit ke depan kita akan bisa mendapatkan siapa yang menyentuh finish terlebih dahulu di kelas ekspor kita dari event kita di sini hadirin sekalian. Oke, lumayan lebih agresif sepertinya, mulai lebih agresif. Ararauna harus berhati-hati, mulai dibayang-bayangi. Almost got the overtake. Kita akan tunggu dari Fabrizio. Lebar kembali spot ataupun sektor yang paling tidak terlalu baik dari pergerakan Fabrizio, yaitu adalah 2 tikungan terakhir. Oke, yes, dan juga tidak kalah serunya perebutan 2 ataupun lebih tepatnya 3, 4 dan 5. Benar-benar ketat juga hadirin sekalian. Tidak ada celah terbuka dari Ararauna. Kalandra sangat luar biasa sekali, melakukan defense yang sangat luar biasa tertibnya. Sedangkan Fabrizio begitu kerasnya berpikir di manakah area ataupun tikungan ataupun cornering yang paling tepat untuk saya lakukan overtake saat lagi. Ini dia overtake yang sangat agresif. Namun sepertinya Richie Jiwa harus tepat berada di belakang dari Fabio Rossi. Dan inilah dia hadirin sekalian. Kita lihat side by side, kita boleh lihat bersama-sama di urutan 1 dan juga urutan kedua. Akankah bisa melakukan kembali overtake? No, kalah speed dari track lurus, power yang sangat luar biasa, kecepatan motor yang sangat luar biasa dari Ararauna. 3 way
3 jalur dipakai untuk perebutan 3 dan 4 antara Fabio Barossi bersama dengan Richie Jiwa dan juga Gilbert Giovanni Patulak. Kita lihat siapa yang akan finish terlebih dahulu. Yes, Patulak harus sedikit turun ke belakang. Mulai diambil lagi dengan gap yang sangat mulai rapat. Ini dia, wheel on wheel. Akan segera kita lihat sedikit pressure lagi. Fabrizio akan segera kita dapati posisinya, di mana 2 lap akan menjadi penentu. Will be decision, the big decision dari Fabrizio and Ararona. Nice overtake. Fabio Barossi, Richie Jiwa saling silih berganti, switch back and again switch back, berganti-gantian posisi demi posisi. Namun cukup monoton perebutan 1 dan perebutan yang kedua kali ini antara Ararauna bersama dengan Fabrizio Ceta. Menunggu pergerakan yang sangat luar biasa. Apa yang akan dilakukan antara 2 grup yang berbeda, di mana grup 1 dan juga grup yang kedua dan grup yang ketiga sampai grup yang kelima. Mereka memiliki variatif yang berbeda satu sama lainnya. Yes, 2 lap, masih ada waktu. Oke. No, it's not your time to make a good movement. Kita lihat bersama-sama, Mas. Dan juga kita bisa melihat bersama dari Shakil, dia mempertahankan di urutan ke-6-nya bersaing bersama dengan Gilbert Giovanni Patulak, salah satu kontender kuatnya di tahun lalu. Shakil harus sedikit overshoot, drive shot di sana, namun dia harus melakukan shift yang sangat baik. Gilbert Giovanni dan juga Richie Jiwa, oke, mulai ada dorongan, mulai ada sedikit pressure, mengincar dari sideline atau outer line. Yang kembali lagi dan lagi saya selalu menginformasikan bahwa Shakil tidak berada di kondisi primanya, karena Shakil masih dengan kondisi dengan tangan berbalut ataupun bahu di sebelah kirinya yang patah di sesi praktis di 1 minggu yang lalu. Namun dia masih berkutat di urutan yang ketiga kali ini. Shakil benar-benar sangat kuat. Fabio Barossi mendapatkan tamu yang sangat tidak boleh di underestimatekan, karena kita memasuki last lap. Shakil, big proud of you, shout out to Shakil. Dia akan menyelesaikan finishnya di urutan yang ketiganya, hadirin sekalian. Sedangkan Fabio Barossi bersama dengan Richie Jiwa dan juga Gilbert Giovanni Patulak nampaknya harus tetap berada, ditahan lajunya. Ini dia, kita akan menunggu perebutan 1 dan 2 juga akan berubah, hadirin sekalian, karena tersisanya 8 ataupun 7 tikungan terakhir. No, memasuki 3 tikungan terakhir bahkan di U-turn area, di sektor, the last sector. We got the winner, and this is the last sector, the last corner, and yes, finish. The big congratulations for Ararauna dan juga Fabrizio, and the third position we have Shakil and Fabio Barossi. Di urutan yang keempatnya, di urutan yang kelimanya Richie Jiwa. Big applause, big congratulations. Ararauna still got the first position and the third position. Unbelievable, unpredictable. Shakil start for P6 and he got the P3 until finish. Congratulations Shakil, but maybe next time untuk Richie Jiwa and Gilbert Giovanni Patulak di sini, hadirin sekalian. Ini dia, kita sudah menyelesaikan, and this is the provisional result, hasil sementara. Teman-teman tetap bersama dengan kami dari event yang pastinya semakin menarik dari semakin sore hari nantinya, dari Raja Salman Lengko Junior Shakil, Aldi Jaya Racing Team Caprix 2026 Round 1. Stay with us. 3 race tersisa di sore hari ini, dan inilah dia starting grid untuk teman-teman bisa melihat yang sedang menyaksikan live streaming dari balamotor.net.
Persiapan, watch the light and let's go. Lampu dihidupkan hadirin sekalian. Agak sedikit melakukan wavingnya di sana dan langsung mengunci, melock dari posisi pertama. Sepertinya itu adalah Ararauna Kalander lagi dan lagi, ataukah Fabrizio ataupun Fabio Parosi. Di last minute di dua kelas sebelumnya dia mengunci di posisi yang ketiga. Kita lihat pergerakan yang sangat rapi dan nampaknya strategi yang sama-sama terulang dengan karakter track rolling speed dari Sentul Karting International Circuit, di mana mereka harus bisa meninggalkan para kawanan-kawanan yang jauh di belakang sana. Mereka harus melakukan strategi yang sangat ekstra di tempat ini. The big track untuk para pocket bike kita. Mereka harus bisa memaintain dari setiap tenaga dan juga motor yang mereka gunakan pastinya. Saling beriring-iringan, saling side by side di sana. Ada 4 kontender kuat untuk bisa menggeser satu sama lainnya. Dan sudah diberikan overtake namun sedikit melebar ataupun overshot. Lakukan sedikit counter steernya di sana ataupun counter dari stangnya yang sangat baik. Dia menghindari kontak yang berlebihan. Dan kita lihat bersama-sama teman-teman. Ini dia. Kita lihat di 4. Para riders kita sudah mulai agak sedikit melebar di posisi yang keempat menuju posisi yang ketiga. Sedangkan Ararauna lagi dan lagi sang Prince kita di kelas ekspor sepertinya Ararauna. Ararauna Kalander Kuti Colak Miskin 424 Sabia Motor. Sangat-sangat on fire hadirin sekalian, para pemirsa sekalian. Mulai dengan strategi hidupnya. Gap on. Sudah dihidupkan mode dari Ararauna di sana. Sedangkan dari urutan yang kedua Fabrizio Ceta, dia mulai mendapatkan perlawanan dari belakang. Coming from behind Richie Jiwa sedikit memberikan kejutan di lap-lap awal ini. Di 4 lap yang tersisa tidak terasanya. Kita lihat dan tunggu. Terus membayang-bayangi. Begitu rapatnya memasuki dari pos yang ke-6. Ararauna mulai dicicil lagi gapnya oleh 2 kontendernya. Fabrizio bersama dengan Richie Jiwa. Oh, hampir saja Richie Jiwa mengambil posisinya di sana hadirin sekalian. Namun dia menuju ke area U-turn, area krusial. No lane braking yang dilakukan dari Richie Jiwa untuk Fabrizio. Kita akan tunggu saja. Namun terlihat di long straight ataupun di track panjang lurus begitu mendominasinya dari Ararauna dengan performance dari pocket bike-nya hadirin. Namun dari setiap tikungan harus perlu diperhitungkan dan diperhatikan pergerakan dari Fabrizio bersama dengan dari Richie Jiwa. Sangat rapat dan ketat. Ini dia. Sudah mulai ada musuh dari belakang. Harus berhati-hati dari Ararauna dan juga Fabrizio. Hanya menyisakan 3 lap lagi. Lap demi lap sudah mulai terkikis hadirin sekalian, para pemirsa sekalian. Pemirsa yang ingin lebih tahu mengenai dari proses pembibitan para pembalap-pembalap cilik, start from Lenka event. Dan seperti inilah kita menyediakan standarisasi nasional. Dan para pembalap-pembalap cilik kita juga memiliki riding style, riding position yang benar-benar mengikuti para idola-idolanya pastinya, sesuai dari arahan dari racing school yang ada di Indonesia. Sedikit melebarnya dari Fabio ataupun Fabrizio di sana. Dia agak sedikit melebar lagi, namun mendapatkan keunggulannya dari Ararauna di long straight lagi dan lagi. Richie Jiwa belum ada kesempatan untuk bisa menggedor dominasi dari Fabrizio hadirin.
Mereka akan segera muncul dari hilangnya pegunungan di area atau lebih tepatnya perbukitan dari gundukan-gundukan posisi yang tidak sama volumenya. Overtaking yang cukup mengejutkan dari Richie Jiwa untuk Fabrizio, namun dikembali lagi switchback kembali lagi diambil oleh Fabrizio. Terlalu overshoot, terlalu overspeed di sana dari Richie Jiwa sehingga celah kembali terbuka hadirin sekalian untuk Richie Jiwa. Berarti Richie sudah mengeker dan inilah dia proses dari untuk melakukan overtaking kembali dari Richie Jiwa. Oke, side by side. Siapa yang mendominasi masuk ke tikungan dan memblocking dengan cepatnya. Richie Jiwa. Oh, agak sedikit menghindari kontak dan dia harus kehilangan kembali momentumnya di sana dan memasuki 2 lap lagi. 2 laps to go. Ini dia. Fabrizio harus berhati-hati karena posisinya sudah mulai diancam di lap-lap akhir. Dan sedangkan ada Fabio Farosi yang berada di grid keempat ataupun di tercepat yang keempatnya. Dia harus berhati-hati walaupun sendirian. Ada Syakil yang berada. Oke, ini dia overtaking yang baik dari Richie Jiwa. Kali ini dia tidak melakukan overshotnya. Sangat wise, sangat bijaksana pergerakan. Namun harus cepatnya Fabrizio melakukan blocking kembali. Yes, ini dia sudah ada warna baru memasuki last lap dari kelas ekspor kita. Saling tight. It's really tight dari second position and third position. Ini dia teman-teman semuanya. Begitu terus bayang-bayangi apakah mencari slipstream untuk bisa melakukan overtake dari Fabrizio karena memasuki beberapa tikungan kembali. Oh, sedangkan malah Richie Jiwa yang mulai mengancam pergerakan dari Ararauna. Ararauna harus berhati-hati karena begitu cepatnya di sektor tersebut untuk Richie Jiwa dan dia menuju ke tengah-tengah island ataupun di area. Ini dia saling side by side namun melakukan sedikit braking yang cukup hard dari Richie Jiwa. The last chance for the last sector. Richie Jiwa akan berupaya keras menggeser dominasi dan juga pergerakan dari Ararauna di sana. Begitu cepatnya Ararauna di long straight kita di sini, the last sector. Namun 2 tikungan lagi hampir dipastikan Ararauna akan menyentuh finish terlebih dahulu. The top performance, and this is the winner for this class. We got the winner, Ararauna. Wow, Ararauna. And the second position, Richie Jiwa, 77 Racing Course, Tim AL 28 Omega Jaya. Fabrizio harus puas di urutan yang ketiga. Sedangkan dari Syakil harus finish di urutan kelima dan Fabio Farosi di urutan yang keempatnya. Congratulations. Kita akan menampilkan professional result. Teman-teman bisa langsung melihat di layar channel YouTube balapmotor.net. Standing race, and this is the provisional result ataupun hasil sementara. Jadi teman-teman semuanya melihat hasil sementara sejauh ini. Nantinya kita akan update pada saat podium ceremony untuk bisa melihat secara langsung. Dan inilah dia untuk overall point, provisional point, pastinya provisional result point. Ararauna nampaknya take the lead di sana. Dan memang di urutan kedua ada Fabrizio dan juga Richie Jiwa. Namun kita akan umumkan pada saat podium ceremony nantinya. Baiklah hadirin sekalian, para pemirsa sekalian.